sebenarnya yang saya sampaikan dalam silabus dulu ya, terkait dengan materi penataan pesan. Paling kita sebenarnya bisa juga bahas dari pertama, sebenarnya ketika kita menata pesan ya, itu secara umum yang sudah biasa digunakan oleh dalam dunia pembelajaran misalnya, menata urutan pesan dengan dimulai dari ini ya, ada dibedakan dari pembuka ya, atau pendahuluan, kemudian isi dan penutup misalnya ya. Itu kan biasanya kalau pendahuluan kan berisi tentang bagaimana berusaha menarik perhatian, menyiapkan mental dan sebagainya, melakukan menyampaikan tujuan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kita bisa apa ya, secara teoritis itu kegiatan belajar mengajar ya, itu sebenarnya juga bersumber dari awalnya adalah dari teori Gagne ya. Teori Gagne tentang 9 peristiwa belajar ya. 9 peristiwa belajar. Di mana Gagne menyampaikan teorinya ya, mulai dari dengan mengarahkan perhatian peserta didik. Jadi guru ketika menyampaikan pesan dan diawali ya dengan mengarahkan perhatian terlebih dahulu. Perhatian ini bisa diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik misalnya ya, atau dengan menunjukkan sebuah alat peraga yang menarik ya, dan atau sesuatu yang bisa membuat sesuatu tertarik. Dalam konteks desain pesan ya, kalau itu desain pesan dalam pembelajaran langsung ya. Dalam desain pesan yang dalam konteks mungkin media ya, itu bisa apa ya, bisa diawali dengan menyapa ya, kemudian dari menyampaikan poin-poin penting ya, yang akan dipelajari atau menunjukkan sesuatu yang bikin siswa itu penasaran intinya ya. Jadi intinya pengemasan pesan itu harus dimulai dengan bagaimana bisa menarik perhatian siswa terlebih dahulu ya. Karena ini menjadi penting dalam teori pengolahan informasi bahwa ketika siswa itu apa ya, melakukan penyerapan ya istilahnya, siswa itu akan memasukkan pesan itu diawali akan istilahnya akan komunikasi apa pesan yang dikomunikasikan oleh guru ke peserta didik itu awalnya harus bisa ini ya, menarik perhatian dulu, menarik perhatian alat indera ya, sesuatu yang bisa menarik perhatian alat indera, tentunya akan inderanya siswa ya, entah itu indera pendengaran, indera visual atau mata ya, itu akan diarahkan difokuskan pada sumber penarik perhatian tersebut. Tapi kalau informasi yang disampaikan itu nggak menarik ya, itu ya nanti pada akhirnya meskipun indera mata, visual tadi, pendengaran sudah tertarik awalnya ya, itu nanti akan lewat gitu ya. Jadi setelah indera pendengaran, indera mata itu sudah menuju ya, kemudian informasi itu nggak menarik ya, nggak ada sesuatu yang bermanfaat misalnya sesuai kebutuhan peserta didik ya, tentunya itu akan diabaikan selanjutnya. Jadi tidak sampai ke memori jangka pendek misalnya. Informasi itu akan hanya pada memori visual, memori pendengaran aja ya. Jadi memori penginderaan yang sifatnya hanya singkat ya. Dan setelah itu siswa nggak konsentrasi lagi ya mendengarkan atau mencoba fokus lagi pada pesan yang sudah sampai pada sensori visual atau sensori pendengaran atau sensori lainnya, karena dianggap tidak begitu penting dan atau tidak disimak lagi, sehingga jangankan masuk ke memori jangka pendek ya, jadi itu dilupakan oleh siswa ya, nggak menjadi perhatian. Maka perhatian itu menjadi penting ya. Jadi perhatian pesan itu sedapat mungkin harus bisa menarik perhatian siswa dulu. Kemudian baru nanti setelah itu kan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, dan merangsang siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari, menyajikan materi atau stimulus ya, memberikan bimbingan kepada siswa dan seterusnya. Itu sebenarnya itu sudah biasa dilakukan oleh seorang guru ya, yang sekarang
Ketika kita ngajar itu dimulai dari kegiatan membuka atau pendahuluan dan sampai kegiatan penutup ya. Itu juga termasuk penataan pesan sebenarnya. Tapi pesan dalam pembelajaran secara umum ya. Dalam konteks pengembangan media nanti ada beberapa penataan pesan yang itu juga perlu diingat gitu ya. Di antaranya bahwa ketika sesuatu pesan itu ada hubungannya dengan kronologi ya, peristiwa ya, maka harus diperhatikan keruntutan dari peristiwa itu harus jelas. Keruntutan dari peristiwa itu diurutkan dari awal sampai akhir ya, harus runtutnya, tidak boleh meloncat-loncat ya, jangan ada yang terlompati ya, supaya mudah dipahami. Jadi ketika menyampaikan harus urutannya itu jelas ya, sesuai fakta ya, sesuai peristiwanya misalnya, sehingga tidak dibuat melompat-lompat. Beda kalau dengan sinetron atau drama ya, ada istilah alur mundur, alur maju gitu ya. Jadi penataan pesan itu dengan dari akhir ya, atau dari tengah. Jadi peristiwa sudah terjadi, kemudian ditunjukkan flashback ke belakang sebelumnya, ya, apa yang terjadi sebelumnya, ya. Yang kemudian baru berangkat maju ke depannya. Itu kan kalau itu alur penataan kayak film ya. Film itu kadang-kadang tiba-tiba sudah jadi bos misalnya, atau tiba-tiba ada peristiwa. Kemudian dia menceritakan apa sih sebelum jadi bos itu prosesnya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu alur mundur ya. Kemudian baru menggambarkan peristiwa ke depannya lagi gitu ya. Jadi alur maju mundur misalnya. Itu kalau dalam film misalnya. Nah, dalam media ya bisa aja ya. Tapi tadi adalah satu, ketika pesan atau informasi itu berkaitan dengan kronologi atau kejadian, maka sebaiknya pesan itu juga memperhatikan urutan dari kejadian itu. Kemudian juga pesan itu juga bisa mempertimbangkan ya penataannya dengan aspek ini, antara aspek psikologis dan aspek logis ini. Aspek logis dan juga aspek psikologis. Nah, kalau aspek psikologis ya, itu maka dalam menyusun bahan ajar itu dimulai biasanya dari keseluruhan ya. Secara psikologi orang itu akan mudah memahami sesuatu itu dari keseluruhan. Jadi tahu tahu keseluruhannya itu apa sih yang mau dipelajari. Baru disampaikan detail per detail ya, bagian ke bagian dari perbagian secara mendalam, misalnya secara psikologis. Jadi dia tahu gambaran umumnya apa sih yang mau dipelajari, kaji ya. Maka biasanya secara psikologis ini buku itu diawali dengan membuat epitom ya. Epitom itu semacam peta konsepnya ya, yang digambarkan dengan bagan hubungan antara materi misalnya. Jadi semua materi yang akan dipelajari dalam satu buku misalnya itu sudah digambarkan poin-poin intinya ya, kemudian atau poin konsep-konsep pentingnya yang akan dibahas ya. Kemudian itu digambarkan dalam sebuah bagan sketsa ya, hubungan antara materi, antar sub pokok bahasan. Sehingga orang yang membaca buku itu sudah tahu persis ini pesan-pesan pentingnya atau materi-materi pentingnya itu tergambar di situ ya. Kemudian hubungan antara materi itu seperti apa ya, itu sudah tergambar. Dan kemudian baru masuk satu persatu ya. Nah, itu secara psikologis itu memudahkan ya, pembaca atau pengguna pesan itu untuk memahami ketika membaca bagian tertentu tuh hubungannya dengan yang lain apa sih. Paling tidak ketika membaca bagan ya, tadi dia sedikit ada gambaran dulu tentang materi keseluruhan yang akan dipelajari itu apa saja. Dan itu memudahkan si pembaca itu untuk lebih memahaminya tentang seluruh buku itu, isi buku atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian juga pendekatan dari logis. Ya, logis itu berkaitan dengan apa? Penjelasan ini ya. Biasanya dari fakta ke ini ya. Biasanya dari fakta ke simpulan misalnya. Jadi logika hubungannya seperti apa?
pendekatan logis ini juga misalnya materi ajar itu disusun cukup harus disusun ya cukup logis ya bagi peserta didik. Ya. Jadi logis artinya bisa diterima dengan akal sehat. Jadi harus ada penjelasan-penjelasan ini ya, rasionalisasi dari materi ya. Jadi ada disertai dengan bukti-bukti fakta atau contoh sebenarnya. Ketika menjelaskan sesuatu harus disertai dengan contoh-contoh ya, bukti-bukti ya, sehingga itu bisa diterima secara nalar gitu ya. Tidak hanya langsung hanya simpulan saja. Jadi masuk logika ya. Kemudian penataan pesan itu juga bisa mempertimbangkan ya, hubungan sebab akibat ya. Jadi kausalitas ya. Jadi ketika materi itu ada hubungannya sebab akibat maka juga perlu ada apa penjelasan ya. Apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi akibat ya. Itu perlu disampaikan dengan detail ya. Nah, penataan pesan juga bisa ditata secara struktural ya. Pendekatan struktur istilahnya. Pendekatan struktur itu menguraikan materi pesan itu berdasarkan pro dan kontra ya. Jadi artinya bisa materi itu dibahas dengan versi pro kontra ya. Pertama disampaikan uraikan dulu uraian materi untuk yang pro misalnya. Baru nanti di akhir disampaikan yang kontra seperti apa. Jadi semacam ada materi itu bisa menarik gitu ya. Disampaikan melalui apa ya? Ada pro dan kontra ya. Bahwa yang pro ini loh penjelasannya ya. Kemudian yang kontra yang tidak sesuai apa ya berkebalikan itu disampaikan berikutnya. Atau dibalik dulu yang kontra ya. Kontra baru yang pro seperti ini. Ada juga dari struktur ini ada yang hanya sepihak. Artinya materi itu nggak menyebutkan pro kontra tapi hanya menunjukkan dari sisi yang pro ya, yang setuju ya. Biasanya ilmu pengetahuan itu kadang-kadang ada pro kontra juga ya, bisa dibahas dengan pertentangan ya. Kalau teori geopolitik misalnya, kemudian di pro kontrakan dengan teori kognitif misalnya. Teori geopolitik di pro kontrakan dengan teori konstruktivistik misalnya. Dibahas dari kritikan-kritikan misalnya arah ahli teori kognitif ataupun konstruktivistik terhadap teori belajar bioveristik misalnya. Nah, itu kan bisa disuguhkan dengan teori bioveristiknya dulu, kemudian baru dibahas tentang kritik atau pertentangan ya, tokoh-tokoh yang menentang misalnya teori bioveristik misalnya. Itu artinya kita menggunakan pendekatan pro kontra. Atau membahasnya kontra dulu ya, bahwa banyak tokoh yang tidak setuju dengan teori belajar bioveristik. Disampaikan dulu ya teori-teorinya, sanggahan-sanggahan dari tokoh tersebut terhadap teori belajar bioveristik ya, baru menyampaikan tentang yang teori bioveristik sendiri seperti apa sih ya. Nah, atau hanya menyampaikan satu pihak saja ya. Nah, itu pendekatan namanya struktur ya, pendekatan struktur. Jadi mengemas pesan itu juga bisa menggunakan pendekatan struktur. Ini adalah beberapa alternatif sebenarnya yang ketika mengemas pesan itu mau pakai pendekatan apa ya. Pendekatan kausalitas, pendekatan peristiwa ya. Biasanya kalau sejarah itu kan mesti ada hubungannya dengan apa ya, penataannya didasarkan pada urutan peristiwa dulu ya. Nah, mungkin nanti di dalamnya juga ada ditata berdasarkan urutan kausalitas ya. Kemudian dalam membahas sejarah ya, misalnya itu bisa juga dengan menggunakan divariasi dengan pendekatan struktur ya, dengan menyajikan misalnya pro kontra terhadap peristiwa misalnya. Contoh punya gerakan 30 SPKI misalnya pro kontra misalnya, tentang apa ya adanya gerakan misalnya aliran PKI versi gaya baru dan misalnya itu dibahas yang pro seperti apa, yang kontra seperti apa. Itu menunjukkan pendasar supaya menarik itu ya. Membaca itu jadi membacanya itu lebih menarik. Kemudian ada istilahnya juga pendekatan spiral ya. Pendekatan spiral itu ya, dengan cara ini pendekatan spiral itu dikemukakan oleh Brunner kalau salah ya. Yaitu dengan menata mulai materi itu dibahas satu topik ya atau pokok bahasan. Kemudian topik itu dibahas apa istilahnya secara dari suatu topik kemudian meluas ya. Meluas ke berbagai hal, kemudian meluas dan mendalam misalnya. Jadi meluas dan mendalam, jadi membentuk seperti spiral ya dari
dari satu titik kemudian apa ya? Spiral itu kan seperti melingkar, meluas, mendalam itu ya. Secara meluas dan semakin mendalam. Dari sesuatu yang kecil ya, pokok satu topik tertentu kemudian dipandang dari berbagai sudut, misalnya dikupas dari berbagai sudut dan setiap sudut itu dikupas secara mendalam. Artinya semakin meluas, semakin mendalam ya. Nah, itu contoh dengan istilahnya dengan penataan pesan menurut teori spiral ya. Ada juga penataan pesan itu berdasarkan teori ini ya, hubungan antar pesan ya. Ini banyak ketika seorang guru itu melakukan namanya analisis instruksional, analisis materi gitu ya. Jadi ketika kita mau menguraikan materi ya, maka sebaiknya juga materi itu dianalisis dulu. Misalnya pokok bahasan tertentu apa saja sih yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu ya. Di dalamnya itu ada memuat apa saja. Terkait dengan ruang lingkup apa saja itu diidentifikasi. Kemudian setelah teridentifikasi maka urutannya itu hubungan antara poin pokok sub pokok bahasan tadi kemudian dianalisis ya. Hubungan antara sub pokok bahasan satu dengan sub pokok bahasan lain. Apakah ada hubungan hierarkikal misalnya, oh ini dulu baru ini misalnya. Nah, atau ada hubungan tadi prosedural atau hubungannya antar sub pokok bahasan itu adalah horizontal. Contoh ketika kita pokok bahasanya misalnya hewan ya, binatang ya. Binatang, ketika kita bicara binatang itu kita bisa bicara tentang binatang berkaki 4 ya. Nah, mungkin bisa bicara unggas ya, bicara unggas dari berbagai kategori klasifikasi misalnya. Tapi apakah antar kategori itu saling bersyarat misalnya, ada hubungan enggak? Atau sekedar hubungannya adalah sejajar ya, horizontal ya. Ketika membicarakan unggas itu enggak ada hubungannya dengan membicarakan binatang berkaki 4 misalnya, ada klasifikasi binatang dibahas dari segi binatang berkaki 4, dibahas dari segi binatang apa misalnya unggas dibicara atau kelompok-kelompok ada berbagai ya, ada binatang dari versi mamalia dan sebagainya misalnya dari kategori seperti itu. Nah, antara itu ada hubungan nggak? Atau harus ini bahas mamalia dulu nih, baru reptil, baru apa misalnya ya. Nah, ternyata itu hanya pengklasifikasian aja yang sejajar ini ya. Nah, itu boleh istilahnya mau dari membahas reptil dulu nggak masalah, membahas tentang mamalia dulu nggak masalah ya. Itu artinya hubungannya adalah nanti digambarkan sejajar ya, hasil analisisnya itu sejajar. Tapi ada hubungan-hubungan materi yang sifatnya mungkin prosedural. Ketika kita contoh gampangnya ketika sedang membahas tentang mungkin orang belajar tentang bagaimana jadi pelari misalnya, permainan lari misalnya. Nah, dalam secara prosedural ketika kita sedang lomba lari itu misalnya, maka orang lari itu dimulai dari apa ya menginjak posisinya di start dulu ya. Nanti setelah start cara mendengarkan apa-apa ya tentang posisi bagaimana belajar tentang posisi bersedia seperti apa posisi ketika akan lari ya misalnya ketika si pemberi komando ya itu posisinya harus seperti apa persiapannya. Nah itu namanya prosedur atau prosedur yang lain ya. Tetapi itu dalam mengkajinya itu boleh tidak harus dari start dulu ya. Cara posisi start yang baik tidak harus dari situ, tapi boleh aja dari belakang mempelajarinya. Ya. Tetapi secara prosedur ketika diterapkan itu urutannya adalah dari mulai start. Ya. Tapi dalam mengkajinya itu boleh dari belakang. Nah, itu juga tapi dalam pengkajiannya juga boleh kalau diurutkan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Itu juga lebih bagus. Tapi kalau toh tidak, yo tidak ada begitu mengganggu gitu ya. Nah, itu namanya adalah berdasarkan hubungan antara pesan tadi. Kemudian hubungannya juga bisa hierarkikal ya tadi hierarkikal, horizontal atau gabungan ya. Nah, tadi ada horizontal, kemudian prosedural ya, hierarkikal, prosedural, kemudian jadi prosedur, horizontal dan hierarkikal dan gabungan dari ketiganya. Nah, biasanya kalau kita mau menyusun bahan itu kita kaji dulu ya hubungan antara
materi itu seperti apa. Sehingga nanti urut-urutannya ya, oh ini hierarki, ini harus urut ya. Matematika misalnya, sebelum mengenalkan angka bilangan harus mengenalkan konsep bilangan dulu misalnya. Nggak boleh kita langsung ke angka bilangan misalnya. Nanti itu nggak paham ini. Nah, jadi kenalkan dulu konsep apa sih itu angka misalnya ada angka-angka 1, 2, 3 itu kan lambang misalnya. Nah, tentunya supaya anak paham belajar matematika harus dimulai dari konsep misalnya. Maka kita harus mengenalkan dulu nih. Nah, sebenarnya makna 1, 2 itu apa sih? Satu itu konsepnya adalah ada benda atau objek ya sejumlah objek yang misalnya ada pisang, ada 5 buah pisang. Nah, 5 buah pisang itu disimbolkan dengan angka bilangan ya. Bentuknya yang seperti angka 5 itu yang disepakati. Kalau dalam bentuk angka Romawi misalnya bentuknya kayak gitu. Kalau dalam bentuk angka yang apa dalam angka biasa itu bentuknya kayak gini. Tapi 5 ini adalah sebuah lambang saja ya. Dia harus tahu. Karena bagi anak yang masih belum anak kecil misalnya, belum kalau langsung angka-angka itu nanti perhitungannya bingung gitu. Ketika konsep itu nggak paham itu salah. Nah, dalam dunia kedokteran juga konsep itu menjadi penting ya. Misalnya 2 kali 1 tidak sama dengan 1 kali 2 ya. Kalau dalam matematika bias 2 kali 1 yang karena lebih menekankan pada hasil ya. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Nah, di dalam kedokteran nggak berlaku 2 kali 1 beda dengan 1 kali 2. Kalau itu nggak dipahami konsepnya, ya bisa pasiennya bisa apa misalnya dokter memberikan resep asal lagi. Nah, 2 kali 1 sama aja. Nah, nanti yang kalau 2 kali 1 nggak parah, kalau 5 kali 1 gitu ya. Obatnya sekali telan ya, 5 kali 1 sebenarnya. Satu ditulis 1 kali 5 ya. Jadi 5 buah butir diminum sekali gitu ya. Padahal harusnya adalah 1 butir 5 kali. Misalnya. Nah, itu bisa fatal ketika konsep itu nggak dipahami. Ya. Itu, karena perwujudan angka 1 kali 2 tadi hanya lambang ya, lambang yang mudah memahami. Jadi konsepnya adalah dipahami itu. Jadi itu mengenalkan konsep baru ke lambang misalnya itu. Itu contoh hierarkikal ya bahwa matematika itu banyak yang materinya sifatnya hierarkikal misalnya. Nggak, makanya matematika itu ketika di kelas 1 ya ditata pesannya itu dengan tematik itu agak kesulitan. Karena tematik itu cocok untuk materi-materi yang sifatnya horizontal ya, tidak saling bersyarat ya. Jadi kalau materinya banyak yang bersyarat itu dibahas secara tematik itu menjadi sulit ya. Nanti banyak siswa yang kesulitan memahami. Maka matematika cenderung tidak bisa ikut ya ditematikan secara keseluruhan. Nah, sehingga matematika lebih banyak dibahas di dalam K13 pun dipisah ya. Terutama sudah mulai kelas 3 itu nggak boleh matematika disebut sendiri. Karena alasannya apa? Karena matematika karakteristik materinya adalah lebih bersifat hierarkikal, harus runtut urutnya. Sementara kalau tematik itu boleh melompat-lompat ya, sesuai yang dicari materi yang sesuai tema misalnya. Nah, ini bisa bisa menyulitkan pemahaman siswa karena sifatnya hierarkikal. Sementara tematik itu lebih banyak untuk materi cocok untuk materi-materi yang sifatnya horizontal sejajar ya atau maksimal prosedural ya materi horizontal itu bisa diambil mana yang sesuai dengan tema ini. Tapi kalau sudah hierarki ya, sementara sesuai tema itu kebalik misalnya urutannya kok materi yang C hierarkinya A B C D misalnya yang C kok yang sesuai tema kok C dulu ya baru A misalnya. Nah, ini kan menjadi membingungkan nanti bagi siswa ya. Nah, itu sehingga itu juga menjadi pertimbangan ya kenapa kok matematika misalnya karena tadi sifat karakternya lebih banyak hierarki ya. Maka dalam penataan organisasi kurikulum itu enggak di para ahli matematika protes ya ketika matematika jangan ditematikan semua kecuali kelas rendah masih memungkinkan misalnya. Tapi itu pun juga harus hati-hati nanti ketika mengemasnya ya. Nah, maka itu karena sifatnya hierarkikal, itulah yang menjadi alasan para ahli matematika untuk mengeluarkan matematika itu dari tematik gitu ya. Karena kalau ditematikan itu bisa kurang runtut gitu ya, karena hierarki tadi. Kemudian selain pada berdasarkan prosedur, kita sering ya ketika kita menulis itu kita menggunakan namanya istilahnya kalau terutama dalam menyusun materi paragraf ya, itu kita menggunakan pendekatan misalnya induktif deduktif ya. Itu kan pesan dalam konteks paragraf ya.
Jadi dalam satu paragraf itu bisa kita sampaikan secara deduktif atau kita sampaikan secara menggunakan pendekatan induktif. Fakta-fakta dulu baru konsep, atau konsep dulu, konsep umumnya dulu ya, simpulannya dulu, baru fakta ya. Nah, itu namanya pendekatan deduktif induktif ya. Boleh dibolak-balik, tapi kita ketika itu kaitannya dengan ilmiahnya itu banyak menata pesannya dengan pendekatan deduktif dan